Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 15. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tugas besar pengenalan komputasi kami dengan judul vending machine. Sebelum kita mulai, kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Di kelompok 15 ini kita memiliki 4 orang. Yang pertama adalah Arafi Iswara dengan NIM 169-21231. Yang kedua Ignatius Figuel dengan NIM 169-21239. Yang ketiga Muhammad Raja Babil dengan NIM 169-21283. Dan yang terakhir adalah saya sendiri dengan NIM 169-21235. Jadi pada pemaparan kali ini kita membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pengenalan vending machine. Yang kedua cara kerja vending machine. Yang ketiga dekomposisi sistem vending machine. Yang keempat diagram alur vending machine. Dan yang kelima adalah komputasi vending machine. Pengenalan vending machine. Mungkin masih banyak yang bertanya, apa sih vending machine? Vending machine itu, vending machine atau mesin penjual otomatis adalah mesin penjual yang dapat mengeluarkan barang yang Anda inginkan seperti makanan, minuman, hingga barang-barang lainnya secara self-service atau tanpa bantuan orang lain. Sejarahnya bagaimana? Kalau misalnya sejarah, vending machine pertama kali ditemukan oleh Heron yang merupakan seorang Romawi yang tinggal di Alexandria. Heron merupakan seorang engineer dan juga matematikawan. Setelah ditemukannya vending machine Heron, banyak orang-orang membuat vending machine lainnya hingga terbentuklah vending machine modern pertama yang diperkenalkan di London pada awal 1880-an. Mesin ini dibuat oleh suatu perusahaan pos yang menjual macam-macam kebutuhan alat-alat pos seperti perangko, kartu pos, dan juga amplop. Dan semenjak dibangunnya vending machine modern, banyak perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan makanan yang ada di Jerman dan juga Amerika Serikat mulai menjual barang-barangnya menggunakan vending machine. Baiklah, sekarang saya akan memaparkan cara kerja vending machine. Yang pertama yaitu pemeriksaan input berupa uang. Sebelum memasuki program, vending machine akan memeriksa kas dan uang dengan cara-cara berikut. Yang pertama, vending machine akan mengambil citra uang rupiah, selanjutnya melakukan proses cropping, grayscale, resize, dan ekstraksi fitur dengan menggunakan wavelet Gabor. Dengan demikian, kas dan uang akan terjamin sampai 93,15%. Cara kerja vending machine. Yang pertama, pelanggan memasukkan uang ke dalam slot uang pada vending machine. Selanjutnya, melewati pengujian keaslian. Apabila uang tersebut palsu, maka aksesnya pun ditolak. Dan uang tersebut akan dikembalikan kepada pelanggan. Namun, jika uang tersebut asli, maka aksesnya pun diberikan. Selanjutnya, saldo akan ditampilkan pada vending machine. Lalu, pelanggan dipersilakan menekan tombol pilihan minuman yang diinginkan. Selanjutnya, vending machine akan bekerja untuk memerintahkan otak mesin atau chipset untuk memutar 360 derajat kumparan sehingga truk yang paling depan akan jatuh ke ruang pelepas. Lalu, setelah produk jatuh, akan mengambil di ruang tersebut. Ketika minuman jatuh, maka minuman tersebut memecahkan sensor inframerah yang berada di atas ruang pelepas. Jika minuman tersebut gagal jatuh, maka chipset atau otak dari vending machine tersebut akan memerintahkan untuk memutar lagi 360 derajat sehingga minuman jatuh dan sinar inframerah pun pecah. Setelah itu, vending machine menghitung jumlah uang yang terpakai dan kembaliannya. Apabila ada kembalian, maka vending machine mencetak sisa saldo pada layar. Setelah itu, pelanggan bisa melakukan pembelian minuman lagi atau mengambil uang kembalian dengan menekan tombol dan pada vending machine. Pelanggan yang tidak melanjutkan pembelian minuman dapat mengambil uang kembaliannya. Selanjutnya akan dijelaskan dekomposisi sistem pada vending machine. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dekomposisi sistem dalam vending machine. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu dekomposisi. Dekomposisi adalah penyajian masalah yang besar dalam ruang lingkup yang menjadikan masalah-masalah tersebut menjadi sistem-sistem yang lebih kecil.
Sesuai dengan prinsip kerja dan dekomposisi simulasi vending machine yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat 3 bagian, yaitu input, proses, dan output, yaitu sebagai berikut. Yang pertama input, yaitu memasukkan uang atau input uang oleh customer. Yang kedua proses, prosesnya yaitu proses memilih jenis dan proses menentukan banyaknya atau kuantitas barang yang diinginkan. Yang ketiga adalah output, yaitu pengambilan barang yang dipilih dan pengembalian uang jika uang tersebut berlebih. Untuk lebih jelas dan lebih terstrukturnya, rancangan simulasi dijelaskan dengan algoritma dalam bentuk flowchart yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Arafi Suara. Baiklah, diagram alur vending machine yang dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama ada terminator mulai, lalu uang dimasukkan. Setelah itu, vending machine akan menampilkan nama-nama program dan batasan-batasan program seperti nama minuman dan simbolnya. Setelah itu, input kode minuman yang diinginkan. Setelah input kode minuman, lalu akan diinputkan banyak minuman yang diinginkan. Lalu terjadi percabangan di mana memiliki 2 cabang. Yang pertama, uang dari pelanggan kurang dan uang dari pelanggan cukup. Jika uang pelanggan kurang, maka vending machine akan menampilkan sesuatu bacaan seperti maaf, uang Anda tidak cukup. Lalu pelanggan akan mengambil uang tadi dan menuju ke terminator selesai. Jika melalui cabang kedua, yaitu uang cukup, maka setelah itu vending machine akan menampilkan minuman Anda sedang disiapkan. Lalu terjadi lagi percabangan, yaitu percabangan uang tersebut habis atau pas dengan harga minuman dan cabang uang berlebih. Apabila uang tersebut pas, maka pelanggan akan mengambil minuman lalu menuju terminator selesai. Jika uang tersebut berlebih, maka vending machine akan menampilkan sisa uang. Setelah vending machine menampilkan sisa uang, pelanggan akan mengambil minuman lalu selesai. Dan pada saat menampilkan sisa uang, ada terjadi lagi percabangan satu lagi, di mana pelanggan tersebut bisa melanjutkan pembelian. Ketika melanjutkan pembelian, maka vending machine akan melakukan pengulangan seperti menginputkan kode minuman lagi. Apabila tidak, maka pelanggan akan mengambil uang kembalian lalu menuju terminator selesai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komputasi dari vending machine itu sendiri atau kode program yang sudah kami buat. Selanjutnya. Baik, jadi inilah hasil kerja keras kami selama beberapa minggu terakhir untuk pelajaran pengenalan komutasi. Untuk contoh kali ini, kami akan menampilkan 5 buah produk yang akan disediakan oleh vending machine kami. Nah, pada beberapa baris pertama ini kita bisa lihat ada variabel untuk harga dari produk yang akan dijual. Nah, selanjutnya jika kita run program pertama ini, akan terlihat bahwa vending machine akan mengajak kita untuk mengisi uang atau mengisi saldo yang akan kita gunakan untuk membeli produk. Selanjutnya setelah kita mengisi uang yang akan kita gunakan, vending machine akan mendisplay suatu list dari harga produk-produk yang dijual. Untuk seperti tadi yang sudah disebutkan, untuk kali ini kita hanya menjual 5 produk sebagai contoh. Selanjutnya, jika kita melihat turun lagi, setelah kita menginput uang kami dan juga setelah ditampilkan list produk-produk, vending machine akan mengajak kita untuk memilih produk, di mana kita menginput kode dari produk yang sudah disediakan dari list. Nah, misalkan kita memilih produk A, maka vending machine akan mengajak kita untuk mengisi berapa banyak produk A yang akan kita beli. Setelah itu, vending machine akan melakukan 3 percabangan, yaitu jika uang kita kurang dari total harga produk, yaitu banyak produk yang kita inginkan, dikalikan
harga satuan produk. Nah, jika uang kita kurang, maka vending machine akan mendisplay bahwa uang Anda tidak cukup dan kita akan dipersilakan untuk mengambil kembali uang kita. Selanjutnya, percobaan kedua yaitu jika uang kita melebihi total harga produk, maka uang yang kita miliki akan dikurangi sebesar harga total produk. Lalu, vending machine akan mendisplay suatu tulisan di mana minuman kita sudah siap dan juga akan mendisplay sisa uang yang kita miliki atau sisa saldo dari yang kita miliki. Selanjutnya, vending machine akan bertanya kepada kita apakah kita ingin membeli produk lain dengan uang tersisa. Jika kita memilih Y, maka vending machine akan lanjut ke kode awal di mana kita disuruh menginput lagi kode yang kita inginkan, kode produk yang kita inginkan, lalu banyak produk tersebut yang kita inginkan. Jika kita pilih T atau tidak, maka vending machine akan mendisplay kembalian kita, mengeluarkan uang tersebut, dan akan mengucapkan terima kasih sudah berbelanja, lalu program akan selesai atau di break. Kita misalkan dengan run saja programnya. Kita misalkan kita memiliki uang awalnya 20.000. Nah, lalu kita misalkan pilih produk A. Nah, kita misalkan ingin membeli satu produk. Nah, seperti terlihat, vending machine menampilkan sisa saldo yang kita miliki sebesar 10.000. Jika kita misalkan memilih Y, berarti kita ingin membeli produk lainnya. Nah, misalkan kita ingin membeli produk D. Produk D sebanyak 1 buah. Nah, tersisa bahwa uang tersisa kita itu berasal dari uang tersisa saat kita membeli produk A, lalu dikurangi lagi oleh produk D. Nah, jika kita ingin selesaikan transaksi, maka kita pencet T. Lalu program akan selesai, menampilkan kembalian kita, dan juga mengucapkan terima kasih sudah berbelanja. Baik, sekian dari kelompok 15. Terima kasih sudah menonton presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.